Semua amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini sangat luar biasa buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang telah mampir menonton video singkat ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan dengan berzikir dan menyanjung baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan rahmat, hidayah, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, pada video kali ini kita akan bercerita tentang bersyukur. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang bercerita tentang syukur, tapi satu ayat itu satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi artinya, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bersyukur dan ucapan terima kasih terhadap orang tua kita. Sahabatku dimanapun berada, sehingga penjelasan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur kepada orang tua, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan apabila bersyukur terhadap orang tua, tidak bersyukur kepada Allah, itu pun tidak akan ada apa-apa. Semua amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini sangat luar biasa buat kita semua. Yang pertama bersyukur kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala cegahan dari Allah. Dan yang kedua bersyukur terhadap orang tua. Sahabatku dimanapun berada, kalau saja kita meninggalkan salah satunya, tidak mentaati Allah dan mentaati orang tua dan tidak mentaati Allah, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedua orang tua yang sudah susah payah memberikan bimbingan, sehingga ada pepatah bahwa ibu bapak itu adalah guru pertama, pendidikan pertama. Oleh orang tua kita diajarkan bagaimana cara mandi, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kehidupan di muka bumi ini yang disudahkan oleh baginda Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain, ridho Allah tergantung terhadap ridho ibu bapak kita semua. Maka
bagi orang tua yang masih ada sayangi. Jangan sampai terjadi kalau kita seumpamanya meminta doa, minta doalah dulu, lebih dulu kepada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, kita mau ziarah ke makam para wali atau ziarah-ziarah ke tempat suci yang lainnya, tempat kekasih Allah, jangan lupa kita ziarah dulu ke makam orang tua kita. Jangankan, ingatlah, jangan ke makam orang tua itu dua kali, dinomor duakan. Jangan sekali-kali orang tua dinomor duakan. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang kedua, orang tua yang kita harus hormati bersama, orang tua yang harus kita muliakan. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Mudah-mudahan cerita singkat ini mendapat motivasi buat kita semua. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahannya, dan yang kedua, bersyukur kepada orang tua dengan menghormati dan mentaati seluruh perintahan orang tua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan keluarga, menjadi pengingat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.